Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Sebab sukacitamu tidak pernah hilang karena Dia yang sukacita itu ada di dalammu. Amin. Puji Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja kita melihat ada 2 ayat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11, ayat yang tidak asing lagi. Lalu setelah itu Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama perlahan-lahan tapi dengan suara yang keras, dengan yang mantap ya. Sudah dapat semua ya? Itu kalau nggak ada itu di depan juga ada. Ya. Terima kasih Mbak Iren. 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Lalu Roma pasal 5 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di dalam Roma pasal 10 ayat 11 tadi katakan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara tidak akan malu orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak dikecewakan. Nah, tidak menjadi kecewa. Tidak menjadi kecewa. Lalu Roma pasal 5 ayat 5 juga di situ dikatakan apa di situ? Pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Ya kan? Tidak mengecewakan. Benarkah demikian? Nah, benarkah hal itu demikian terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu peristiwa di dalam Yohanes pasal 11. Di situ ada satu peristiwa ketika Yesus sedang ada di satu tempat, terus tiba-tiba ya Dia mendengar kabar bahwa Lazarus, orang yang Dia kasihi, itu sakit. Ya, Marta dan Maria, saudara Lazarus, mengirim kabar bahwa Lazarus, ini loh, Lazarus orang yang dikasihi Tuhan itu sakit. Dan tapi anehnya, ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus itu sakit, kalau menurut pikiran kita kan bilang begini, kenapa sih tidak cepet-cepet datang gitu kan? Ini lo butuh bantuan loh, ini butuh pertolongan, ini butuh jawaban, ini butuh mujizat. Bahkan firman Tuhan dengan jelas katakan, Yesus setelah mendengar itu, Yesus nggak langsung pergi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yesus menundanya. Selama 2 hari Yesus tunda gitu loh. Padahal ini sudah sakit parah. Sampai akhirnya setelah 2 hari dia tunda, mungkin perjalanan jauh, ternyata sampai di tempat Lazarus sudah meninggal. Berapa hari? 4 hari. Bayangkan tuh 4 hari. Sepertinya apa? Terlambat ya? Terlambat. Yang lebih parahnya, Marta dan Maria di ayat 21 dan 32 dia bilang, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu Marta yang ngomong. Maria ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara tahu, secara tidak langsung ungkapan Marta dan Maria, dia nyalain Yesus, gitu ya, kecewa dia. Pagi hari ini kita belajar bagaimana tidak menjadi kecewa.
Tidak menjadi kecewa itu bukan saya berusaha bersyukur, saya berusaha bersyukur, padahal hatinya masih kecewa gitu ya. Padahal luar biasa dampaknya gitu ya. Padahal sedihnya luar biasa. Bukan terus kita berusaha, aku tidak boleh kecewa, aku tidak boleh kecewa, aku harus bersyukur, aku harus bersyukur. Bukan itu. Ini benar-benar bagaimana ketika kita mengalami hal seperti yang dialami Marta Maria, benar-benar kita tidak menjadi kecewa. Bukan mati rasa, tetapi benar-benar kita tidak menjadi kecewa. Secara tidak langsung ungkapan Marta dan Maria, dia nyalahkan Yesus. Yesus sih nggak dengar doa kami, Yesus sih nggak kurang perhatian, Yesus sih terlambat. Coba Yesus datang cepat, nggak mati nih Pak Lazarus, ya kan? Secara tidak langsung menyalahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih itu kecewa? Kecewa itu bukanlah satu peristiwa yang menyakitkan yang kita alami, bukan. Tetapi kecewa itu adalah reaksi kita ketika kita menghadapi satu persoalan, satu masalah. Reaksi kita. Jadi bukan masalah di persoalannya, tapi masalahnya ada di reaksi kita. Kitanya itu, ya kan? Kita mungkin pernah bilang aku dikasihi Tuhan. Tapi kenapa doaku nggak dijawab? Bilangnya aku dikasihi Tuhan, tapi kok kenapa terlambat jawabannya? Kok benar Kak hal itu terjadi seperti itu? Saudaraku, jadi apa sih akibat jika kita menyimpan kekecewaan? Ya. Maaf. Bagaimana kita menyimpan kekecewaan? Apa akibatnya? Kita akan sedih, ya kan? Ada orang yang kecewa terus senang? Nggak ada kan? Pasti sedih. Ya, saudaraku, ketika kita sedih, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa tidur. Ingat terus itu persoalan yang bikin kita, aduh, kenapa sih, kenapa? Saudaraku, kita sedih, kita nggak bisa makan. Ketika itu akhirnya sakit lambung, sakit mah. Atau ketika kita kecewa, akibatnya apa? Kita uring-uringan, kita marah-marah. Akibatnya apa? Darah tinggi, tensi, ya kan? Itu akibat kecewa. Nah, saudaraku, akibatnya intinya adalah kita juga menjadi tidak bergairah. Asal-asal ya udahlah, yang itu kemarin aja ndak ada jawabannya, yang kemarin aja ndak jadi, yang kemarin aja gagal, yang kemarin. Akhirnya kita tidak bergairah ketika kita terus hidup di dalam kekecewaan. Pagi hari ini saya akan berbagi bahwa untuk tidak menjadi kecewa itu bukan karena kita berusaha untuk tidak menjadi kecewa, tapi benar-benar kita bisa menjadi tidak kecewa gitulah. Nah, ada rahasia firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, intinya ketika kita mengalami kekecewaan, akibatnya buruk pada orang tersebut. Saudaraku, saya dan Pak Seli pernah melayani di satu tempat. Lalu kami disuruh mendoakan, dan orang ini gila. Setelah tanya-tanya kenapa masalahnya, iya, karena dia kecewa berat, ya, kecewa berat terhadap orang tuanya. Ini baru terhadap orang tua ini, belum kecewa sama Tuhan ini. Saudaraku, dia kenapa? Sudah orang tuanya ngumpulkan uang, sudah untuk dia kuliah, gitu. Tetapi ketika dia mau kuliah, orang tuanya diperhadapkan dengan pilihan, karena di kampung ada pesta adat. Nah, jadi ini uang untuk menguliahkan dia atau dituntut untuk membiayai pesta adat. Saudaraku, akhirnya orang tuanya putuskan bahwa uang yang sudah mereka kumpulkan itu untuk membiayai pesta adat. Ya sudah tidak ada uangnya, nggak bisa kuliah lah. Dan anak ini mengalami kekecewaan yang begitu berat sampai anak itu gila. Saudaraku, sampai anak itu gila. Saya mengatakan ini supaya kita jangan mendiamkan diri kita di dalam kekecewaan. Mungkin tidak sampai seperti itu, tetapi akibatnya itu akan merusak kehidupan kita, membuat jalan kita sepertinya tertutup. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sekarang saya tanya, apakah kita pernah merasa kecewa? Nah, pernah? Pendeta aja pernah ngerasa kecewa, saya juga pernah ngerasa kecewa. Karena ketika belum mengerti. Wah, hebat dong kalau ada orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, sekali lagi, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita bisa menjadi tidak kecewa ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kejatuhan, ketika kita mengalami persoalan yang berat, bukan karena kita berusaha untuk menutupi perasaan kita supaya orang lain tidak tahu kalau kita kecewa, tetapi benar-benar kita mengerti sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kegagalan kita, termasuk kelemahan kita, termasuk apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita, membuat kita benar-benar menjadi tidak kecewa. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi kecewa kebanyakan karena apa? Kalau orang percaya, karena doanya nggak dijawab. Karena wah, seperti Maria Marta tadi bilang, coba seandainya ada Tuhan, coba seandainya Tuhan tolong tepat pada seperti waktu itu, saya tidak mungkin saya tidak mungkin gini-gini. Nah saudara, akhirnya apa? Kita mulai menyalahkan diri kita, kita menganggap kita kurang iman, kita menganggap kita kurang doa. Aku ini kurang iman kali, aku kurang doa, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu. Semua yang ada, akhirnya kita mulai menyalahkan diri kita. Ketika kita tidak puas menyalahkan diri kita, kita menyalahkan keadaan. Kalian juga tidak pernah berdoa untuk saya. Nah, kalian tidak pernah mensupport saya. Kalian tidak pernah mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan orang lain. Ini sih saya kan soalnya lahir dari keluarga yang tidak mampu, jadi cita-cita saya nggak tercapai. Nah, mulai lagi menyalahkan keadaan. Setelah itu tidak puas menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak dengar saya? Saya kurang apa? Saya sudah pelayanan. Saya kurang apa? Saya sudah beriman. Bukan cuma beriman, bahkan saya memperkatakan firman Tuhan. Saya memperkatakan, katanya orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tapi kenapa saya mengalami kecewa? Sering terjadi itu? Sering Bapak Ibu? Sering terjadi itu? Pagi hari ini firman Tuhan mau ajarkan kita tidak sedang berusaha tidak kecewa, tapi benar-benar kita tidak akan menjadi kecewa setelah kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, mengapa kita bisa menjadi kecewa? Ya, Roma tadi 10 ayat 11. Mengapa kita bisa menjadi kecewa? Boleh dimunculkan? Ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada bukan kepada backingan, bukan kepada titipan, bukan kepada orang penting, ya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, bukan kepada uang, bukan kepada keadaan, bukan kepada orang ini bisa tolong kita, orang itu bisa tolong kita, siapa tahu, bukan karena itu. Tetapi kepada Dia, maka kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan kecewa. Nah, jadi mengapa kita bisa menjadi kecewa? Karena itu di situ tadi katakan ya, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia. Dia, saudara dan saya ganti. Ya, seringkali kita percaya dengan percayanya diri kita. Seringkali kita percaya kepada orang lain. Seringkali kita percaya kepada kemampuan kita. Seringkali kita percaya kepada uang kita. Seringkali kita percaya kepada kepintaran kita. Saudaraku, dengan mengapa kita menjadi kecewa? Karena bergesernya fokus kita yang harusnya kepada Dia, akhirnya kepada sesuatu yang kita tuju. Saya harus dapat ini,
kan? Saya harus berhasil di sini. Saudara boleh nggak menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan? Boleh. Tuhan bahkan bilang, nyatakan seluruh keinginanmu. Firman Tuhan tuh dahsyat. Dia bukan cuma keperluan loh. Jadi salah kalau ada orang bilang, Tuhan tahu apa yang kamu perlukan, bukan kamu inginkan. Bukan. Tetapi firman Tuhan juga nyatakan seluruh keinginanmu. Jadi nyatakan aja. Kalau kita ingin sesuatu, nyatakan. Tetapi lagi kembali, barang siapa berkata, barang siapa yang percaya kepada dia ini jangan diubah. Fokusnya jangan diubah. Fokusnya jangan diubah. Fokus kita bukan kepada supaya ini aku bisa berhasil di sini, supaya aku bisa melewati ini, supaya aku ini. Jadi bukan kepada satu tujuannya. Ketika kita berharap kepada satu tujuannya itu, ketika nggak jadi kita kecewa. Saya sudah berdoa, saya sudah beriman. Saya pernah diprotes orang, bukan diprotes, dia bilang begini, Kak, aku sudah ikutin firman Tuhan katanya. Kenapa? Saya bilang, sudah berdoa aku, beriman, bukan cuma beriman aku, bahkan teriak-teriak aku bilang, aku pasti ini begini. Tapi kenapa tidak jadi? Lah bingung saya jawab. Saya bingung, karena dia ternyata begitu Tuhan kasih hikmat, ternyata dia fokusnya ke sini. Dan itu pun sering kita alami, sering saya juga alami. Begitu saya ingin sesuatu ini, nih ya, contoh sesuatu ini untuk berhasil, beruntung, menurut kita lolos dan segala macam, akhirnya karena pandangan kita ke sini, ini terus, secara tidak langsung kita gini, secara tidak langsung kita mulai maksa Tuhan. Jadi Tuhan, ini jadi ya Tuhan. Jadi ya Tuhan. Jadi Tuhan, ini jadi. Jadi ini bisa ini Tuhan. Begitu yang ini tidak terjawab, kita mulai kecewa. Padahal dia bilang barang siapa yang percaya kepada dia. Jadi fokusnya kemana? Sini atau situ? Sini atau situ? Di atas. Tuhan itu fokusnya. Ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga kita tidak cenderung memaksa Tuhan. Bagaimana agar kita tidak menjadi kecewa dalam pengharapan kita? Semua orang bisa berharap, apa saja harapkan, silahkan, apapun nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan. Tetapi bagaimana supaya pengharapan itu tidak mengecewakan kita? Nah, kita melihat bagaimana agar kita tidak menjadi kecewa di dalam pengharapan kita. Ya, Roma pasal 5 ayat 5 tadi. Jawabannya ada di situ. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak karena telah dicurahkan di dalam oleh Roh Kudus yang telah dicurahkannya, dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, Marta dan Maria tadi juga protes. Ini loh Lazarus, bilangnya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak secepat mungkin menjawab, tidak secepat mungkin menyembuhkan, tidak secepat mungkin turun tangan, tidak secepat mungkin datang untuk menolong? Akhirnya mati kan? Nah, saudaraku, demikian juga dengan kita. Bagaimana agar kita tidak menjadi kecewa sekalipun kita gagal, sekalipun sepertinya terlewat, sekalipun itu jawaban yang kita harapkan tidak jadi di dalam kehidupan kita. Wow, super banget. Bukan masalah kita mampu, tapi karena fokus kita. Perhatikan di situ katakan, karena kasih Allah telah dicurahkan. Saudara percaya saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan? Lalu ketika kita mulai balik lagi, kita putar balik, kalau saya dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak jawab iman saya? Kenapa Tuhan begini? Sampai sekarang saya sudah berdoa, kok belum ada jawaban Tuhan? Saudaraku, jika kita percaya bahwa Dia mengasihi kita, perhatikan ya, jika kita percaya bahwa Dia mengasihi kita, sekalipun
jawaban itu tidak cocok dengan keinginan kita, tidak seperti yang kita harapkan. Maunya berhasil, kenapa malah gagal? Maunya berhasil, kenapa malah tidak ada jawaban? Maunya sehat, kenapa malah sakitnya tambah parah? Saudaraku, kenapa? Saudaraku, kita melihat ketika kita menyadari kasih Allah di dalam keadaan kita yang gagal, dalam keadaan kita kecewa, dalam keadaan ketidakmampuan kita, kita bisa melihat apa? Di situ Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bagi kita, Tuhan tidak menjawab, tapi bagi Tuhan, itulah jawaban buat kita. Ngerti? Itulah jawaban buat kita. Contoh, sekitar 10-15 tahun yang lalu lah, Pak Selby kerja di perusahaan ini sekitar 24 tahun. Orang yang bisa bertahan kerja di tempat itu 24 tahun. Tetapi waktu sekitar 10 atau 13-15 tahun yang lalu, dia punya keinginan untuk pindah bekerja. Terus saya pikir begini, saya bilang, loh itu waktu kita kerja itu juga dulu doa loh, saya bilang gitu. Tapi karena saya ingin mensupport dia sebagai kepala rumah tangga, saya ngomong, ya aku oke-oke aja deh, saya sebagai istri mensupport, saya bilang gitu. Karena ada satu perusahaan menawarkan dia untuk bekerja di perusahaan itu, dan iming-imingnya adalah gajinya tentu lebih banyak dari gaji perusahaan yang dimana dia bekerja. Wah, dia sebagai kepala rumah tangga tentu akan berkata demikian. Wah, ini kesempatan gitu loh. Saya nggak cari tapi saya dicari gitu kan. Ini kesempatan. Gajinya lebih banyak dari perusahaan di mana dia bekerja. Lalu setelah itu sudah interview semua dari yang mudah sampai yang susah itu tuh bisa dilewati. Tapi herannya dia tunggu gak dipanggil-panggil, padahal kan dia yang ditawarin gitu loh. Gak dipanggil-panggil. Setelah usut punya usut, sebelum kejadian itu, baru setelah itu ternyata ada orang yang memanipulasi, yang menyembunyikan hasil dari tes dari Pak Selby. Tapi kita tidak fokus di situ. Kemudian dia kecewa, sebagai manusia kecewa. Dia pikir saya mau memberikan yang lebih baik lagi buat istri dan anak saya, gitu kan? Tapi satu sisi saya pun pernah berkata begini sama Tuhan, Tuhan itu pekerjaan datangnya daripadamu. Nah, Tuhan, kalau suami dan kami punya keinginan untuk hidup lebih baik, kan tidak salah kita berdoa. Tapi satu waktu Tuhan kasih kematian, bahwa kebaikan dan jawaban itu bukan hanya untuk kebaikan kita, bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bukan. Tetapi seterusnya hasil jawaban itu menjadi kebaikan buat kita sampai seterusnya, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun saja. Saya ngomong begitu. Akhirnya di dalam penantian Pak Selby menjadi kecewa. Ya akhirnya seperti saya tadi bilang, akibat dari kekecewaan kadang-kadang tidak jadi hilang gairah. Ini loh mau jadi yang baik, sudah melayani, sudah ini, sudah itu, tapi kenapa tesnya dari yang susah sampai dari yang mudah sampai yang susah itu sudah dapat dilewati, tetapi kok ini nggak dipanggil-panggil. Sampai itu kita mulai saya secara pribadi saya mulai lupa. Tapi satu waktu kemudian setelah 3 tahun kemudian Pak Selby pulang kerja, bisa loh dia laki-laki nangis. Dia datang, terus dia bilang, sayang sini. Kenapa? Saya bilang, waduh, saya pikir ada masalah ini di kantor. Sayang sini, kita mari masuk kamar. Duduklah di sudut ranjang. Mari kita bersyukur. Saya bingung, ini tunggu, ada apa? Saya bilang, kamu dapat warning kah atau dapat apa? Terus dia bilang, dia peluk saya, dia nangis, bener-bener nangis. Dia katakan,
Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang. Ya memang dari dulu Tuhan baik, Tuhan sayang. Cuma kitanya yang nggak ngerasa gitu ketika kita dalam persoalan. Dia bilang, tahu, baru ngerti kenapa saya nggak lolos di pekerjaan itu. Padahal saya yang dipanggil. Kenapa? Perusahaan itu hari ini tutup. Ngerti Bapak Ibu? Hari ini tutup. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mungkin dia akan dapat gaji ketika dia diterima, dia akan dapat gaji yang berlipat kali ganda. Ada berapa kali lipat ganda untuk gaji yang seperti di perusahaan ini. Tapi kan itu cuma untuk 3 tahun. Setelah itu dia akan bambung. Setelah itu dia akan hilang pekerjaan. Tahu Bapak Ibu? Nah, Allah ingin kita mengerti ketika kita menyadari di dalam kegagalan kita, di dalam kekecewaan kita. Coba lihat kasih Tuhan. Ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Amin. Kalau yang terbaik di surga saja Bapa memberikan anaknya yang terbaik, yaitu adalah Yesus sendiri. Tidak mungkin itu untuk keselamatan kita lah. Tidak mungkin untuk kepentingan hidup kita hari lepas hari, bahkan bulan lepas bulan sampai tahun demi tahun. Tuhan itu selalu tahu yang terbaik buat kita. Sehingga ketika kita melihat kasih Allah, kita tidak menjadi kecewa. Tuhan mengasihiku. Setelah itu baru Pak Selby nangis demikian, nangis bukan lagi nangis karena kecewa, tapi setelah mengerti, nangis karena Tuhan selamatkan dari hal itu. Akhirnya kita bisa melihat bahwa ada yang terbaik yang Tuhan kerjakan buat kita. Bukan untuk hari ini saja, bukan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi akan seterusnya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Jadi di dalam kegagalan kita, bukan melihat gagalnya, supaya kekecewaanmu tidak berdiam di situ terus menerus, karena dampaknya akan sangat buruk. Tapi ketika kita gagal, ketika kita doa kita pun sepertinya bukan tidak dijawab sih sebenarnya. Kita saja yang merasa tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi sebenarnya itu jawaban Tuhan, karena Tuhan menyiapkan segala yang terbaik buat kita, bukan hanya untuk hari ini dan setahun 2 tahun, tetapi sampai ke depannya. Amin. Ketika anak saya memutuskan, padahal sudah mau skripsi, anak saya yang pertama, dia bilang, pusing aku dengan skripsi dan skripsi ini, katanya. Pak Selby sempat kecewa karena dia bilang, aku nggak mau teruskan, aku mau langsung kerja, katanya. Nggak kuliah pun aku bisa kerja. Ini bukan untuk ditiru, tetapi saya melihat bagaimana kita tidak menjadi kecewa setelah tahu ini. Lalu Pak Selby kecewa. Akhirnya anak saya melihat karena papinya kecewa, dia pun merasa bersalah gitu. Sampai satu waktu akhirnya saya bukan berusaha. Sekali lagi ya, bukan berusaha tidak kecewa, karena pertahanan saudara itu terbatas, ya kan? Tidak menjadi kecewa, saya berusaha tidak usah menjadi kecewa, tetap mengucap syukur. Itu pertahanan kita terbatas. Tapi ini benar-benar tidak menjadi kecewa. Lalu saya cuma melihat, bilang, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi anakku, aku percaya Engkau mengasihi suamiku, aku percaya di dalam kasih itu ada sesuatu yang indah. Saya mulai mendekatkan mereka, sampai anak saya mungkin sempat tidak berani menghubungin papinya. Tapi saya cuma bilang, tenang. Saya ngomong ke suami, saya bilang, coba lihat, di kegagalannya dia tetap ada kasih Tuhan. Saya bilang,
Dan ketika kita melihat kasih Tuhan, kita tidak menjadi kecewa begitu dia mengambil keputusan untuk berhenti kuliah. Tidak menjadi kecewa, saudara. Kenapa? Ya sudah, akhirnya saudaraku berganti dengan yang dikerjakannya sekarang. Itu nanti ke poin 2. Jadi artinya bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa? Teruslah melihat kepada kasih Tuhan di dalam kegagalanmu. Teruslah melihat kepada kasih Tuhan di dalam yang katamu tidak ada jawaban Tuhan. Teruslah melihat kepada kasih Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang mengasihi aku membiarkan aku terpuruk. Tidak mungkin Tuhan yang mengasihi aku membiarkan aku di dalam dilema. Jadi lihatlah, karena dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah itu ada di dalam kita. Amin. Terus sadari kasih-Nya kepadamu. Terus percayai kasih-Nya ada padamu. Dan ketika engkau mempercayai kasih-Nya itu ada padamu, pasti kita akan berpikir benar. Kenapa? Kita akan berkata, aku percaya ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat aku. Tapi coba ketika kita melihat kegagalan kita akan mulai menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Sangat berbeda ketika kita melihat kasih Tuhan itu ada pada kita. Pikiran kita akan berpikir benar. Bukan hanya pikiran positif, tapi pikiran benar bahwa Tuhan menyediakan segala kebaikan bagiku. Seperti yang kami alami dalam keluarga kami. Nah, lalu kita melihat pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa? Ketika kita terus memandang dan mempercayai kasih Allah, saudaraku, saudara tidak akan pernah, ini di Yeremia 29 ayat 11 ya. Di situ katakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi, saudara boleh merancangkan apapun tentang diri saudara, tetapi tetap rancangan Tuhan yang jadi. Sebab rancangan Tuhan itu memberi damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kamu gagal hari ini pun, ketika kita gagal hari ini pun, bukan berarti masa depan gak ada. Tetap ada masa depan, tapi di dalam rancangan Tuhan. Jadi lihatlah kasih-Nya, percayailah kasih-Nya ada pada kita. Lalu kita melihat poin selanjutnya. Ketika kita terus menghadap dan ketika kita terus memfokuskan diri di dalam kegagalan kita, di dalam kekecewaan kita kepada kasih Allah, saudaraku, saudara tidak akan pernah berhenti berharap. Ada terus pengharapan-pengharapan yang baru. Satu orang kehilangan pekerjaan, lalu ketika dia merasa dia sudah memberikan yang terbaik buat perusahaan, dia tidak pernah telat, dia selalu melakukan yang terbaik, terus tiba-tiba dia habis pekerjaan. Ketika dia melihat dia habis pekerjaan, dia akan kecewa. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik buat perusahaan, tapi kenapa Tuhan izinkan, katanya gini, dengan kata dalih, Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia fokus kepada di PHK-nya dia, ketika dia fokus kepada dia tidak ada pekerjaan, ya dia akan terus hidup di dalam kecewa. Nah, tentu akibat dari kekecewaan yang terjadi apa? Ya tadi seperti tadi, terus sedih, bergairah, akhirnya tidak mau cari kerja yang lain. Kan sudah hilang gairah, gitu ya kan? Tetapi orang yang terus fokus kepada kasih Kristus di dalam kehidupannya, sekalipun saat ini dia menghadapi kegagalan, dia menghadapi kelemahan, dia menghadapi doa-doa yang sepertinya tidak dijawab, padahal sebenarnya itu jawaban Tuhan. Nah, saya tekankan ini, sepertinya menurut kita tidak dijawab, tapi itu jawaban Tuhan. Dia akan terus
berani memberi pengharapan. Kita berbeda dengan dunia. Dunia bilang apa? Jangan terlalu banyak berharap, nanti apakah saudara mau ikut itu? Tapi Tuhan katakan tidak demikian. Kita melihat Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Apa bunyinya? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di terjemahan lain katakan, dan harapanmu, pengharapanmu tidak akan putus. Kenapa? Menyadari bahwa ketika engkau gagal, ketika engkau kehilangan pekerjaan, ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai seperti harapanmu, tapi engkau percaya Tuhan mengasihimu. Kalau kita percaya Tuhan mengasihi, berarti saya masih punya masa depan. Bukan berarti di kegagalan itu hilang masa depan. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita menyadari bahwa kita punya masa depan itu sungguh ada, maka harapan kita tidak akan hilang. Amin. Artinya kita terus akan punya pengharapan-pengharapan yang baru, pengharapan-pengharapan yang baru. Satu waktu ketika pertama kali anak saya yang bungsu ikut pertandingan secara nasional, itu pertama kali ya, pertama kali. Wah, menurut saya sudah, menurut saya ini udah jago nih, gitu ya, kita sudah jago. Sampai di sana satu tempat di Taman Ismail Marzuki, saya lihat, gile, kukira anakku udah hebat, sekalinya banyak yang lebih hebat. Saudaraku, itu baru pertama kali berani terjun ke tingkat nasional. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Gagal dia. Nangislah dia. Kan sudah berdoa, Mi, katanya. Kan aku sudah berdoa, aku sudah latihan, aku sudah ini, sudah itu. Saya cuma bilang, Dek, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Lah kalau Tuhan Yesus mengasihi aku, kenapa jadinya begini? Bingung lagi saya jawabnya. Lalu saya cuma bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Nah, mulai sekarang kamu lihat. Ketika kamu keluar, lihat itu lawan-lawanmu. Saya bilang, lihat keadaan itu, lihat apa yang tidak ada padamu. Saya bilang, apa itu? Wah, benar Bapak Ibu. Begitu satu kali itu, ternyata begitu satu kali itu dia gagal, tercambuk dia. Bukan cuma tercambuk, tapi terbuka otaknya langsung, pikirannya langsung terbuka. Wah, menurut dia sudah, menurut dia itu sudah semaksimal, ternyata masih belum maksimal. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, dia mulai belajar, mulai update, mulai belajar, mulai lagi memperbanyak, melatih dirinya dan segala macam. Dia taruhkan pengharapan yang baru, ya kan? Dia taruh pengharapan yang baru, ikut lagi. Cuma dapat di urutan ketiga. Tapi dia berkata begini, lakukan maunya yang di satu, bukan di tiga, katanya. Ini doanya kah yang kurang atau apa? Bukan masalah kau tidak beriman. Sekali lagi ya, bukan masalah kita tidak beriman, bukan masalah kita kurang beriman, tapi tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik. Tapi di kegagalan itu, dia punya kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selanjutnya, dia tidak menjadi putus asa, dia tidak menjadi kecewa. Ketika dia terus berdiam di dalam kecewaan, dia tidak akan berani lagi keluar. Dia akan jago kandang saja. Dia akan jago kandang saja. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia babat. Wow, sampai kalau dulu dia bilang, wah, tidak berani, ada si A, katanya. Kenapa? Tidak mungkin menang karena ada si A. Terus saya bilang sama, percaya enggak bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih besar? Tuhan yang menggerakkan inspirasi, ya kan? Inspirasi. Tuhan yang menggerakkan tanganmu, kakimu, pukul di mana, pukulan yang tepat sampai bunyinya, harmoninya itu luar biasa. Dia bilang, ya udah, pede ya nak, pede. Karena tahu bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi dia. Yang pertama bukan berarti Tuhan tidak memberi yang terbaik.
Tuhan memberi yang terbaik, tetapi dia harus belajar terus percaya. Sama seperti Marta dan Maria. Terus dia belajar mempercayai. Sekalipun Lazarus sudah mati, harusnya reaksi daripada Marta Maria, soke, gagal, tidak ada jawaban, mati. Tapi ketika dia berpikir reaksi yang benar, melihat kan Tuhan mengasihi Lazarus, tidak mungkin Tuhan tidak melakukan mujizat buat dia, ya kan? Kalau Marta dan Maria fokusnya kepada Lazarus adalah orang yang dikasihi, bukan kepada kematiannya. Ketika melihat kematiannya, ya dia akan terus dalam kekecewaan. Tapi ketika dia melihat bahwa Yesus mengasihi Lazarus, pasti mereka tenang-tenang saja, karena pasti Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib buat dari masalah kematian Lazarus ini. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melihat kasih Allah, kita tidak akan pernah putus dalam pengharapan kita. Kita terus ada pengharapan-pengharapan yang baru. Orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang di PHK dari pekerjaannya, saudaraku, dia akan berharap gini, aku hari ini kehilangan pekerjaan, tapi aku percaya karena Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Dia akan terus, tidak akan pernah putus dalam pengharapan. Berapa banyak orang yang mengalami kekecewaan, akhirnya kita berkata begini, ya udahlah, mana-mana Tuhan saja. Dalihnya begitu, mana-mana Tuhan saja, padahal sudah tidak ada pengharapan. Mana-mana saja Tuhan mau, mana-mana Tuhan pakai, mana-mana terserah Tuhan lah. Sepertinya itu kita berserah, padahal enggak, itu kita menyerah, gitu ya. Tapi Tuhan ingin ketika kita melihat kasih-Nya, nih loh nak, masa depanmu tuh nggak hilang, masa depanmu itu ada. Ketika engkau percaya bahwa masa depanmu itu ada, maka engkau akan terus berharap, karena pengharapan kita di dalam Kristus itu pasti. Ada yang putus pengharapan? Ada yang putus pengharapan karena doanya nggak dijawab? Sampai sekarang bertahun-tahun tidak dijawab, lewat lagi. Nah saudaraku, jadi saudaraku, lihat kasih Allah. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapan itu pun ada menjadi pasti ketika kita tahu, nah pada siapa kita percaya. Pada siapa? Aku percaya kepada Tuhan, aku percaya jodohku ada, aku percaya pekerjaanku diberkati, aku percaya, sehingga kau tidak menjadi putus harapan. Amin. Akan terus memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, apa dampaknya bagi hidup kita jika kita terus mempercayai Dia mengasihi kita? Kita bukan hanya tidak menjadi kecewa, tetapi kita akan tenang. Hari ini saya gagal, tapi saya besok berhasil. Kita akan terus punya pengharapan baru. Kita bukan hanya percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik, tetapi kita pengharapan kita itu terus berlanjut. Firman Tuhan katakan bahwa harapan itu sungguh ada, dan harapan itu tidak putus. Artinya engkau tidak berhenti di dalam setiap pengharapanmu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri.